Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu Anissa Monika selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Perusahaan dan Akuntansi khususnya kelas IPA B. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan di forum Skele yaitu mengenai studi kasus dari Rumah Sakit Mitra Keluarga ini. Baik, sebelum kami melanjutkan presentasi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next? Baik, perkenalkan dari saya sendiri yaitu Muhammad Raihan Daniel dengan NPM 21067525161, dilanjutkan dengan Syafri Bari Salim dengan NPM 21067525136. Selanjutnya ada Raffi Rasendria Fafian dengan NPM 21067515581, dan yang terakhir ada Zaki Muklas Darmawan dengan NPM 21067022296. Baik, setelah memperkenalkan diri, langsung saja ke pertanyaan pertama yaitu identifikasi problem dan atau opportunity yang memotivasi rumah sakit mitra keluarga untuk mengimplementasikan sistem Genesis yaitu berbasis SAP. Baik, hasil dari perundingan kami yaitu problem atau opportunity yang kami analisis dari studi kasus tersebut adalah yang pertama, banyaknya jumlah cabang rumah sakit mitra keluarga dan tersebarnya di berbagai kota menyebabkan proses di setiap cabang rumah sakit berbeda-beda. Hal ini terjadi karena rumah sakit mitra keluarga belum memiliki sistem yang terintegrasi sedemikian sehingga proses yang terjadi semakin lambat dan kurang efisien. Selanjutnya, banyaknya dan semakin luasnya jaringan rumah sakit yang dikelola menyebabkan kebutuhan solusi terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan rumah sakit. Selanjutnya, ketepatan, akurasi, dan waktu analisa data pasien yang sangat krusial dan tidak dapat ditawar lagi, sehingga membutuhkan sistem yang dapat terintegrasi dengan cepat dan akurat untuk menjaga pasien safety dan quality care. Selanjutnya ada track record dari T-System memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan aplikasi kesehatan di berbagai rumah sakit di dunia. Sejak tahun 2016, pengembangan terus dilakukan dibantu dengan tim medis rumah sakit. Selanjutnya, sebagian dari SAP Healthcare, Genesis juga memiliki fitur sistem antrean dan pendaftaran yang terpadu atau Queue Management System. Selanjutnya, sistem SAP Healthcare yang memiliki aliran informasi secara real time, keakuratan dalam analisa, kecepatan dalam menghasilkan laporan data histori pasien, serta dilengkapi dengan solusi pembayaran online ini akan menjadi platform digital di mana rumah sakit mitra keluarga sebagai rumah sakit dengan advanced healthcare patient service pertama yang dapat melayani pasien dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, aliran data real time ke berbagai bagian akan membuat semua proses menjadi lebih cepat. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Raffi Rasendria Fafian. Ya, baik untuk Saudara Daniel. Yang kedua, ada identifikasi 5 benefit yang diharapkan dapat tercapai lewat implementasi sistem tersebut. Ini bisa dari sudut pandang pasien maupun dari sudut pandang rumah sakit. Ya, untuk benefit yang pertama, dalam pengimplementasian sistem Genesis berbasis SAP, yaitu meningkatkan konektivitas antar rumah sakit. Dengan adanya sistem yang terintegrasi antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya, maka akan membuat kinerja dari rumah sakit mitra keluarga menjadi lebih cepat dan efisien. Benefit yang kedua, meningkatkan kepuasan pasien. Pasien akan merasanya lebih aman dan nyaman dikarenakan analisa data pasien yang lebih akurat dan waktu lebih cepat, sehingga pasien safety dan quality care akan terjaga. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pasien. Pasien akan lebih percaya dengan RS keluarga dikarenakan memiliki track record dari T-System yang sudah ada sejak tahun 2016 dan sudah bekerja sama dengan tenaga medis ternama. Yang keempat, meningkatkan alur layanan rumah sakit. Rumah sakit tidak akan kebingungan dalam mengatur antrean, dan pasien juga akan lebih mudah untuk melakukan pendaftaran, sehingga alur dari rumah sakit akan lebih tertata dan mudah untuk dikontrol. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Rumah sakit memiliki aliran data yang aktual dan real time, sehingga tindakan dari rumah sakit akan lebih tepat dan cepat untuk menangani pasien dari rumah sakit tersebut. Baik, untuk nomor 3, bisa kepada Saudara Bari. Ya, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu identifikasi peran masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi sistem Genesis di RS Mitra Keluarga.
Berikut peran aktor dalam sistem genesis di rumah sakit mitra keluarga, yaitu yang pertama ada tim manajemen RS mitra keluarga bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengarahkan implementasi sistem genesis. Kedua ada karyawan rumah sakit mitra keluarga bertanggung jawab untuk mempelajari dan menggunakan sistem genesis dalam operasi sehari-hari. Yang ketiga ada tim TIRS mitra keluarga bertanggung jawab untuk memastikan sistem genesis terintegrasi dengan infrastruktur TI yang sudah ada, serta melakukan pengembangan dan konfigurasi sistem. Yang keempat ada pasien yang akan berinteraksi dengan sistem genesis dalam pendaftaran, pemeriksaan, pengobatan, dan pembayaran. Yang terakhir ada pihak vendor SAP bertanggung jawab untuk membantu dalam instalasi, konfigurasi, dan pelatihan penggunaan sistem genesis. Kemudian pertanyaan keempat, yaitu diskusikan 5 tantangan atau risiko yang mungkin muncul dalam implementasi sistem genesis dan jelaskan bagaimana cara untuk meminimalisir masing-masing risiko tersebut. Nah, berikut adalah tantangan atau risiko yang mungkin muncul ketika implementasi sistem genesis, yaitu yang pertama ada keterlambatan atau kegagalan dalam pengembangan atau penerapan sistem genesis yang dapat mempengaruhi ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini. Kedua, kurangnya dukungan atau keterbatasan keterampilan dari karyawan dan staf RS mitra keluarga dalam menggunakan sistem genesis, sehingga memerlukan waktu untuk adaptasi dan pelatihan tambahan. Ketiga, risiko keamanan data dan informasi yang dapat terjadi jika sistem genesis tidak dirancang dengan baik, termasuk akses tidak sah dan kebocoran data. Keempat, biaya implementasi sistem yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang tersedia, serta risiko kegagalan dalam mencapai pengembalian investasi yang diharapkan. Kelima, potensi terjadinya gangguan atau masalah teknis pada sistem genesis yang dapat mempengaruhi operasi dan layanan di rumah sakit mitra keluarga. Kemudian solusi akan dilanjutkan oleh Fafian. Ya, baik dari risiko dan tindak yang telah disebutkan oleh Bari, ada beberapa solusi yang kami telah diskusikan. Yang pertama, yaitu melakukan analisis risiko secara terperinci dan merencanakan strategi mitigasi yang tepat. Yang kedua, melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan dan staf RS Mitra Keluarga untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang benar dari sistem genesis. Yang ketiga, menerapkan protokol keamanan data yang ketat dan memastikan sistem genesis memenuhi standar keamanan informasi yang berlaku. Yang keempat, lakukan analisis biaya dan manfaat secara terperinci sebelum mengambil keputusan untuk mengimplementasikan sistem genesis. Yang terakhir, merencanakan backup dan pemeliharaan rutin untuk meminimalkan risiko gangguan atau masalah teknis pada sistem genesis. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima, diskusikan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari implementasi sistem berbasis SAP jika dibandingkan dengan sistem berbasis open source seperti Odoo. Oke, next. Dari hasil diskusi kami, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama adalah SAP sudah hadir sejak lama, sehingga sistem berbasis SAP ini dirasa lebih matang di dalam mengoperasikan fitur-fiturnya dibandingkan dengan Odoo yang masih terdapat banyak bug pada fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua adalah sistem SAP memiliki kemampuan untuk mengelola data yang besar atau dapat mengelola sekitar puluhan ribu data setiap harinya dibandingkan dengan Odoo yang hanya optimal ketika digunakan untuk mengelola data tidak lebih dari ratusan setiap harinya. Kemudian untuk disadvantage-nya ataupun kekurangannya, yang pertama adalah biaya relatif mahal untuk SAP karena SAP ini terdapat biaya akuisisi dan deployment yang harus dibayar, sehingga sistem ini memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan Odoo yang hanya mengharuskan untuk membayar biaya deployment saja. Kemudian yang terakhir adalah kompleksitas sistem yang dimiliki oleh Odoo adalah yang dimiliki oleh SAP adalah kompleksitas sistem yang lumayan tinggi, karena dengan adanya kompleksitas sistem yang tinggi menyebabkan SAP cukup rumit untuk digunakan. Kemudian cukup rumit digunakan khususnya untuk pemula jika dibandingkan dengan Odoo yang lebih mudah untuk digunakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok B01 semuanya, Fafian, Jaki, dan Bari.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Namun sebelum kami menutup presentasi kali ini, saya ingin memberikan sepatah dua patah kata yang kami kutip dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu tanpa ilmu amal itu tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.